orang. Ya, oke. Sepertinya nggak penting sih eh, mata kuliah kita ya nggak apa-apa. Yang nggak hadir nggak ini. Eh, Teman-teman sekalian, kita akan memasuki tahap project yang kemarin saya sudah berikan kepada teman-teman ya. Jadi saya ingin cek ini dari kelas A. Kelas A ada berapa kelompok ya, Bu Lisda ya? Kelas A itu ada 6 kelompok, Bapak. 6 kelompok. Oke, coba kita lihat kelompok satu apakah sudah punya satuan usaha yang akan dilihat profil organisasi belajarnya seperti apa dengan menggunakan instrumen yang sebentar lagi nanti kita akan bahas ya, artinya yang sudah dibuat oleh teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Setiap kelompok menyebutkan nanti tempat nama organisasinya apa, lembaganya apa, di mana dan sudah punya akses ke sana atau belum. Kita mulai dari kelompok satu kelas A. Oke, silahkan siapa kelompok satu? Alfa, Kelompok satu Ripka, kelas A. Alfa, Ribka, Sulafa, Wildan. Nggak ada. Oke, kelompok 2 kelas A. Berarti nilainya skip ya, Pak ya. Kelompok 2, Mm-mm. Aisyah, Delia, Muhammad Fikri, Wiwin. Silakan. Pak, untuk kelompok satu ada tadi sedang mencari filenya, Pak. Cari vale, parkirnya vale. Kenapa, Pak? Parkirnya pakai vale gitu. Ya, ya, tadi lagi dicari file, Pak. Ya, kelompok 2 dulu lah. Kan Oke, bukan Pak. satu orang anggotanya kan? Emang satu Iya, orang Pak. doang. Ya, Aisyah, mana Aisyah? Tadi itu kelompok satu tuh siapa nih? Alfa, Alfa Rizky Galia, ada? oke, kita tinggal aja. Kita tinggal aja. Kelompok 2. Ada Ibu. Ya, kelompok 2 siapa? Alfa. Kelompok 2 itu, mana nih kelompok 2? Ini Alfa kelompok satu. Deswita, Alfa kelompok satu. Ya udah Pak, coba Alfa. Ayo ngomong. Dan boleh tolong di Hanya sebutin aja ya, sebutin di mana ininya apa gitu ya. Oke, siap ya, Pak. Ini kalau kalau main andel-andelan gini nih. Jadi satu kelompok udah ngandelin siapa gitu kan. Nah, kelamaan, ayo kelompok 2. Kelamaan Bu Lista, ayo kelompok 2. oke, kelompok 2, eh Deswita, Ramdini, Salma, Wisnu. Ya, kita hitung sampai 10. Hadir Ibu. Ya, Ramdini, ayo di mana? Kan cuma ngejawab di mana apa ya, silakan. Eh, Kalau kemarin kita ada opsi ke ini namanya Nona Cafe di dekat UNJ. Oke, ada berapa ada struktur organisasinya enggak? Eh, untuk lebih detailnya sebenarnya belum cari tahu lagi Pak. Tapi kalau itu sebenarnya karena kita baru nyari opsinya aja. Oke, selain itu, Sama ke Edurasa. oke, kalau edurasa sih masih mending dia pasti ada beberapa ininya. Berarti belum punya akses ke sana ya? Belum.
Melpojang. Jadi kita pastikan ada akses atau tidak ya. Oke, sekarang kelompok 3. Ya, Kelas silakan A. kelompok 3. Aisyah, Delia, Fikri, Wiwin. Kelompok 3 lewat. Ya, masih bingung. Kelom- Kelompok 4. Hadir, Pak. Kelompok 3 nggak ada satupun. Skip aja ya, Pak. Iya, skip lah. Nggak Oke. sigap gitu. Kelompok 4. Kelompok 4, Alia, Bella, Laurencia, Wildania. Izin menjawab, Pak. Oke, Sama. silakan. Untuk aksesnya pertama, kita bakal coba ke event organizer, namanya itu Dekpro ya, Pak. Dan untuk aksesnya sudah Sudah ada, punya Pak. akses ke sananya? Sudah, Pak. Sudah menghubungi, maksudnya udah boleh bisa lakukan di sana kan? Iya, Pak. Karena Walaupun ini untuk latihan ya. Oke. Kelompok 4. Barusan kelompok 4, Pak. Ya, kelompok Kelompok 5 kelompok ya. 5. Oke, Nashwa, Nah, Natania, Safa, Suci. Ini pada hadir nggak sih teman-teman on cam dong? Suci ya. Kenapa tadi? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kelompok 5 di mana tempatnya? Kalau dari kita, kalau dari kita itu baru ada gambarannya ke Laker Story sih, Pak. Cuman belum tahu jadi ke sana atau enggak. Apa itu letter stories? Tempat kayak kafe, semacam kafe gitu sih, Pak. Di dekat Rawamangun, Pak. Oke, berarti minggu hari ini besok tuh harus sudah clear ya supaya nanti teman-teman tidak akan lapar karena mulai besok kan kalian harus sudah mulai turun lapangan kan, harus mencari datanya kan, gitu ya. Oke, kelompok 6. Kami sudah menemukan di tempat P4 Jakarta Utara Kepulauan Seribu, Pak. Apa itu tempat apa? Di sana tuh seperti pelatihan pengembangan pendidikan, Pak. Mungkin penyelenggaraannya seperti kayak program pelatihan pengembangan kompetensi guru, terus kepala sekolah dan tenaga pendidik seperti itu, Pak. Punya akses ke sana? Ada, Pak, di salah satu kelompok kami yaitu Muhammad Dika. Maksudnya sudah dapat green light untuk bisa melakukan survei ke sana? Eh, ada, Pak, dari kelompok kami. Oke. Mungkin nanti untuk kedepannya kami akan follow up lagi untuk observasinya melalui teman kami yaitu Dika. Oke. Nah, berarti sekarang kelas B. Kelas B kelompok 1. Izin menjawab, Pak. Ya. Saya di Gerakan Kerelawanan Turun Tangan Jakarta, Pak. Oke, itu bisa. Oke, tapi punya akses ke sana. Udah dapat lampu hijau. Kebetulan saya staf sendiri dan saya kenal sama ketua umumnya sekarang. Oke, itu LSM ya, semacam LSM ya. Iya, Pak. Oke. Kelompok 2. Kelas B. Saya, Pak. Ya, Alif. Eh, saya mau di ini, Pak, MPM Rent, Pak. Apa itu? Kayak perusahaan itu, Pak, B2B dia. Oke, Corporate. bisnis to bisnis eh, bidang apa? Penyewaan mobil. Oke. Punya akses ke sana? Ada, Pak. Nggak, ada apa? Maksudnya sudah lampu hijau belum? Lagi ditanyain sih, Pak, ada struktur apa enggak? Karena kan di sana ada learning-nya juga ya. Oke, yang Lagi belum ditanya. clear nanti tolong teman-teman harus ada alternatif lain ya, supaya nanti bisa cepat ini ya. Oke, sekarang kelompok 3. Hadir, Pak. Iya,
Kansa di mana? Di perusahaan Paramata Baraya, Pak. Di Ciledug. Itu dia jual gas detektor untuk perusahaan pertambangan minyak gitu. Oh, Baraya kirain itu yang travel bukan? Bukan, ini Paramata. Paramata Baraya. Oh, oke. Sudah punya lampu hijau ke sana? Udah, Pak. Kebetulan punya om saya sendiri. Oh, punya sendiri ya. Oke, Punya om, siap. Pak. Kelompok 3. Barusan kelompok 3 kayaknya, Pak. Kelompok 4. Kelompok 3 ya barusan ya. Kelompok Iya. 4. Oke Pak, kalau kelompok 4 sendiri kemarin rencananya mau ke Wesafar itu travel Pak. Mm-mm. Itu baru Rencananya. rencana, belum lampu hijau. Udah kebetulan ayah saya ininya, jadi udah oke-oke aja sih Pak, udah lampu hijau. Oke, kelompok 5. Kelas B. Hadir, Pak. Ya. Bro, di mana, Bro? Di rumah, Pak. Ini tempatnya di NGO gitu, Pak, perusahaan NGO gitu. Apa itu? Jadi mereka kayak neliti sesuatu terus diajukan ke pemerintah gitu, Pak. Jadi usulan ke pemerintah. Oke, udah dapat lampu hijau ke sana. Eh, Masih lampu kuning sih, Pak, karena masih mau make sure lagi. Eh, Soalnya Ya, mau nanya-nanya dulu ke pastikan ada alternatif lain ya supaya baik, bisa Pak. ini ya. Ya, Pak. Oke, kelompok berapa ya? 6. Iya, Pak. Ya, Dinda. Kemarin sudah coba tanya-tanya sama temen untuk di PT Panasonic, Pak, di bagian product engineering. Udah dibolehkan? Sudah. Oke, kelompok berapa lagi? Kelas B masih ada nggak lagi? Kelas B 7 kelompok, Pak. Masih ada kelompok 7. Oke, Satu kelompok lagi. 7. Ya Pak, hadir Pak, kelompok 7. Ya, Ruli. Ya Pak, di kelompok 7 itu akan melakukan observasi ke PT Luk Media. Jadi PT Luk Media itu adalah penyedia jasa pengembangan konten dan sistem digital gitu Pak. Jadi biasanya itu misalnya kayak kalian minta dibikinin media pembelajaran, nah si Luk Media itu Pak yang bakal ngurusin gitu Pak. Oke, sudah dapat izin. Sudah Pak, kebetulan saya magang di situ juga Pak. Oke, sip. Oke, berarti sudah ya. Sekarang balik lagi ke kelas A. Kelompok 3. Kelompok 1 dan 3 tadi yang belum, Pak. Ya, kelompok 3. 3. Kelompok 3 siapa? Gak ada. Kelompok 3, halo. Bapak izin jawab. Saya dari kelompok 3, kemungkinan lembaganya kayak ke tempat bimbel gitu, Pak. Ada aksesnya dari teman saya, salah satu tutornya. Ya, itu baru alternatif. Iya sih, Pak, masih mungkin nanti mau nyari-nyari lagi. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 nggak hadir semua nih berarti. Kelompok Iya. 1 ke ini Pak, Himpaudi. Hah? Apa itu Hipaudi? Himpaudi guru PAUD di Indonesia. Di apa ya? Saya lupa. Himpunan guru PAUD di Indonesia. Oh, jangan yang kayak gitu. Kayak gitu kan itu kan bukan profit itu. Apa namanya? Itu mah organisasi biasa itu ya pasti bukan organisasi belajar, itu mah jalan ngalir aja kalau gitu. Jangan ke situ. Kalau kayak Starbucks gitu boleh, Pak? Ya kalau Starbucks-nya ngebolehin. Dari kita boleh. Nah, ya kalau organisasi-organisasi gitu kayak Hima, BEM gitu ya nggak bisa lah ya. Karena udah bisa dipastikan baik, itu Bapak. kan organisasi yang ini ya. Starbucks boleh, dari sisi kita boleh, tapi masalahnya mereka mau nggak?
Ya sebenarnya Nah, saya ada kenalan Pak, tapi belum coba ya, bicarakan. gitu. Makanya Iya, baik. ya yang paling penting adalah mereka mau atau tidak kan gitu ya, teman-teman sekalian kan? Oke. Betul. Nah, sekarang saya ingin lihat coba yang instrumen yang sudah diadaptasi ya. Kan udah masuk di Google Doc ya sebagian ya untuk atau udah seluruhnya ya untuk di kita lihat kelas A1, kelas B1 yang sudah diadaptasi saya ingin lihat nanti akan kita pakai yang mana. Yang kelas A mau diwakili kelompok berapa? Silakan. Kelas B diwakili siapa? Silakan. Salah satu. Jangan malu-malu atau teman-teman nih. Gemes nih orang TP-nya malu-malu semua nih. Kalau deket aja jitak-jitak nih satu-satu nih. Untungnya pada jauh-jauh nih. Oke, kelompok kelompok apa kelas A di kelompok berapa yang mau mau presentasiin? Kelompok 4, Pak. Ya? Kelompok 4, Pak. Oke, Lawrence. Iya, ini Lawrence jadi dewa penyelamat kalian nih. Oke, silakan. Baik, Pak, sebentar saya share screen. Ya, di share screen ya. Ini yang Pak Wes suaranya sempat terputus tadi, Pak. iya, makanya sempat tersupus kalau dengar copot kepalanya, nah nggak kedengeran kan? Nah, untung nggak kedengeran. Baik, Pak. Baik, Bu. Saya izin mempresentasikan bersama teman-teman saya. Di sini saya Lauren dan juga teman saya ada Alia Triana dan lalu Bella Putri dan juga Wildaniati Prastika. Nah, di sini kami telah membuat instrumen sambil mencampur-campurkan ada beberapa poin yang ditambahkan juga. Nah, mungkin boleh dimulai dari Bella dulu sambil mempresentasikan. Yang bagian pertama di sini kita ada learning dynamic. Ini ada 15 butir pertanyaan. Yang pertama itu ada oh ya untuk instrumen sendiri kita masih bersifat umum Pak, belum disesuaikan sama organisasinya. Yang pertama ini ada semua pegawai dianggap penting untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian yang kedua ada kami diberi kesempatan dan tanggung jawab untuk mengatur cara belajar kami sendiri. Yang ketiga, kami dibimbing atau dilatih agar tahu cara belajar yang lebih efektif. Yang keempat, kami menggunakan cara belajar yang menyenangkan dan membantu pemahaman, seperti membuat peta pikiran atau gambar. Yang kelima, kami berusaha menambah pengetahuan dengan cara berpikir kreatif dan mencari hal baru. Yang keenam, kami belajar dari pengalaman lalu mencoba memperbaiki cara kerja di kesempatan berikutnya. Yang ketujuh, kami diberi Oke, stop sampai situ. Stop dulu ya. Coba kita lihat ke atasnya ya. Oke, ke atasnya. Nah, pilihlah jawaban. Nah, di sini harus dikasih petunjuk dan kasih contoh ya. Artinya begini, empat itu sangat sesuai. Coba kita balikan ke nomor satu misalnya. Semua pegawai dianggap penting untuk terus belajar dan berkembang. Sesuai atau tidak sesuai? Kalau pakai parameternya satu tidak sesuai, empat sangat sesuai. Kira-kira mereka akan paham nggak? Akan paham, Pak. Nah, kalau gitu petunjuknya perlu ditambahin kan gitu. Kalau nggak bisa dikasih contoh gitu kan. Karena ini kalau dilihat dari bukunya Michael Marquardt itu semua pegawai dianggap penting untuk terus belajar dan berkembang. Itu kan masalahnya applied atau tidak di tempat itu kan gitu. Maksudnya diterapkan atau tidak diterapkan. Kan gitu ya. Nah, apakah dengan kalimat seperti ini parameternya sesuai tidak sesuai? Sesuai sangat sesuai juga boleh sih sebenarnya. Tapi sangat sesuai itu kalian harus jelaskan yang dimaksud sesuai itu kayak gimana. Kalau apa kan gitu ya. Nanti mereka untuk menjawabnya kan enak. Ya, kami diberi kesempatan dan tanggung jawab untuk mengatur cara belajar kami sendiri.
Kalau diisi nomor 4 sangat sesuai, itu artinya itu terjadi penuh di eh, lembaga tersebut kan gitu loh. Ya kan? Gitu. Sehingga di petunjuk pengisiannya harus dikasih prolog, kasih apa ya namanya? Kasih contoh juga gitu. Bahwa yang dimaksud sesuai sangat sesuai itu adalah berarti kan sangat diterapkan atau sangat terjadi atau sering terjadi di tempat Bapak dan Ibu gitu ya yang kayak kayak gitu. Jadi ini harus dijelaskan di situ. Kalau kayak gini doang kan nanti akan bias jawabannya ya. Oke, terus ke bawah. Oke, berarti ini bertambah ya, jadi 15 ya. Ya 15 Pak. Oke, nah oke berarti untuk kelompok ini tinggal menyesuaikan directionnya saja, mendeskripsikan maksudnya apa supaya tidak salah menjadi pengisian ya. Oke, saya kira ini sudah cukup, nanti boleh dipakai ya. Sekarang ke kelas B. Diwakili kelompok berapa? Boleh kelompok 3, Pak. Tapi sebentar. Ya, ini pahlawannya selalu berdua ini. Jadi pahlawan kelas A itu Law, pahlawan kelas B itu Hansa. Ya gitu ya. Zidan nggak pernah muncul nih Zidan nih. Ayo. Untuk kelompok kita sendiri itu baru rancangan kasarnya sih Pak, belum terlalu disesuaikan untuk yang dikasih ke parameternya. Nanti akan diberikan kalau yang untuk instrumen wawancara yang untuk diserahkan ke pihak parameternya akan disertakan petunjuknya. Cuman di sini belum ada sih Pak, baru Ya. caranya aja. Nah ini kalau misalnya setiap bagiannya itu kita tambahkan ada sekitar ada 5, jadi totalnya itu 15. Terus yang pertama ini untuk learning dynamic sendiri, saya bagi lagi jadi 3, itu ada individual learning, team group learning, sama operational learning. Yang pertama itu kayak individual learning, contoh-contohnya mungkin pernyataannya itu seperti yang setiap karyawan didorong dan diharapkan untuk mengolah diri sendiri, pembelajaran berkelanjutan itu telah menjadi prioritas dan kebiasaan di seluruh pimpinan serta karyawan PT Paramata Baraya. Seperti itu kalau misalnya di tim group learning itu kayak contohnya tim dan individu menerapkan proses action learning untuk memecahkan masalah nyata dan menerapkan hasil pembelajaran pada tugas berikutnya, atau enggak karyawan didorong untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui rapat, grup internal, dan juga platform digital perusahaan gitu. Ya, sebentar. Nomor 6 ya, nomor 6. Nomor 6. Nah, action learning kan abstrak, ya kan? Kita nggak akan, dia nggak paham kan action learning itu apa kan gitu ya. Mestinya agak lebih gimana supaya yang seperti ini teman-teman sekalian, ini akan menjadi peluang ya instrumen kita itu tidak reliable. Kenapa? Karena tidak ajak gitu ya, karena akan dipahami berbeda-beda oleh satu sama lain, ya tak? Nah, gitu ya. Oke, dari sisi konstruk, ya, kalian belum belajar metodologi penelitian, tapi nggak apa-apa ya. Dari sisi konstruk, kesesuaian dengan konsep, ini sudah bagus karena teman-teman mencoba mengklasifikasikan learning ini berdasarkan level, learning level kan. Menurut Marquardt di bab itu kan ada learning dynamic itu bisa dilihat salah satunya adalah belajar dari sisi level ya, level individu, level kelompok atau grup, level kolektif ya, level secara keseluruhan ya. Kayak gitu ya. Oke, fine. Oke, bagus kayak gini ya, Hansa. Coba kita lihat yang dimensi yang kedua. Transformasi organisasi. Ya, saya kira ini cukup bagus.
Oke, dari sisi bahasa 1, 2, 3, 4. Oke, culture. Oke, saya kira tidak akan membuat ambigu. Terus strategi. Oke, bagus. Structure. Oke, boleh. Pemberdayaan orang. Oke, saya kira ini bisa dibungkus teman-teman sekalian. Jadi untuk Kansa, tolong dibaca lagi sama teman-teman ya. Direfleksikan sendiri saja. Ini kira-kira paham apa enggak? Ya. Karena kita dalam konteks ini kita tidak punya waktu untuk melakukan validitas dan reliabilitas, kan gitu ya. Jadi hanya sangat mengandalkan pada maksud saya gini, validitas dan reliabilitas kita itu hanya mengandalkan dari konstruk atau konstruk, kesesuaian dengan konsep, ya. Tidak melihat validitas dan reliabilitas itu dari sisi empiris. Empiris itu berarti kan harus cobakan, ya kan gitu ya. Nah, ini baru hanya dari sisi konsep. Nah, yang penting benar secara konsep saja dulu ya. Oke, jadi saya melihat ini cukup bagus Ibu Lisda karena dia coba mengklasifikasikannya dan mengelaborasi lebih jauh berdasarkan dimensi-dimensi yang ada di dalam apa namanya konsep daripada sistem organisasi belajar menurut Michael Marquardt yang terdiri dari 5 dimensi ya. Coba turun lagi nomor 4 yang knowledge management. Boleh kayak gini, oke. Yang kelimanya, teknologi. Yang teknologi, Asna. Nah, ya, yang teknologi ini ada knowledge information system, technology based learning, electronic performance support system. Nanti mungkin akan ada lagi dashboard and decision decision apa nama dashboard and decision support system sebenarnya ya, dashboard decision support system dashboard mungkin ada ke depan ya. Kemudian karena sudah berbasis AI itu berarti ada intelligent business system IBS mestinya ya, tapi karena di Michael Marquardt tidak menyebutkan itu, ya ke depan sebenarnya pemanfaatan teknologi bagaimana informasi tentang proses yang terjadi itu dituangkan ke dalam satu sistem informasi sehingga proses itu bisa dilihat kapan saja dan anytime, tapi bisa menghasilkan makna, data bermakna, informasi bermakna yang bisa dibuat untuk pengambilan keputusan. Sekarang ini udah begitu teman-teman sekalian ya. Nah, apalagi nanti ada artificial intelligence untuk ini sebenarnya, tapi karena nggak ada di buku itu teman-teman akan lewat. Nah, kalau mau ditambahkan, berarti teman-teman harus cari tahu decision support dashboard itu apa, kemudian intelligent business system itu apa, kemudian penggunaan IoT dalam hal ini adalah big data dan artificial intelligence. Mestinya ya, gitu. Jadi kita udah zaman Michael Marquardt kan belum secara spesifik mengklasifikasikan itu ya sebenarnya. Tapi dia masuknya di IPSS, Electronic Performance Support System. Nah, IPSS yang dimaksud ini sebenarnya bisa macam-macam termasuk yang Decision Support Dashboard, Intelligent Business System, kemudian apa namanya IoT, Big Data dan AI gitu kan. Itu 3 hal yang saling berhubungan ya. Sebagai contoh misalnya gini kan,
ada satu perusahaan misalnya klinik itu sudah menggunakan sistem informasi, misalnya pendaftaran sudah lewat online, kemudian apa namanya pemeriksaan sudah ada dalam sistem informasi, kemudian riwayat sakit ada di dalam sistem informasi tersebut, kan gitu kan, ada yang sudah kayak gitu ya misalnya ya, kemudian obat yang dibeli apa dan lain sebagainya, sehingga manajer klinik itu kalau hari itu buka dashboardnya dia sudah bisa melihat tuh sebenarnya yang sering sakit di situ itu sakitnya apa, obatnya apa, sehingga dia harus nyiapin, sehingga nanti ada keputusan, oh apotek harus stok obat ini kayak gimana, kan gitu ya teman-teman sekalian gitu. Itu namanya apa namanya? Itu namanya dashboard. Artinya semua aktivitas yang terrekod secara sistem informasi tersebut itu ada di dashboardnya pimpinan, muncul gitu dari berbagai aspek, dan pimpinan itu bisa anytime mengambil kebijakan ya. Itu nah itu termasuk juga intelligent business system ya. Contoh intelligent business system itu adalah misalnya Tokopedia. Tokopedia menyiapkan tenan-tenan, kemudian nanti ada yang masuk beli ini dan lain itu, semua data itu dia lihat dan lain sebagainya, sehingga ada bisa dia jual itu tren-trennya itu nanti untuk toko yang tenan yang jualan pot kembang itu sebenarnya yang dibeli oleh masyarakat tuh kebanyakan yang mana kan gitu ya, itu bisa dijadikan keputusan. Nah, kayak gitu itu adalah penerapan teknologi yang memberikan kemungkinan organisasi itu bisa bertindak cepat, lebih cepat dari yang lain. Kenapa? Karena data itu anytime bisa dilihat, ya gitu ya. Jangan sampai seperti kita gitu, catatan di BI sekian triliun, catatan di Pemda cuma 2 triliun gitu. Jadi lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya yang benar yang mana gitu kan gitu ya. Nah, ini yang repot ya teman-teman sekalian ya. Oke. Ini sebagai wawasan aja teman-teman sekalian kaitannya dengan teknologi ya, karena sekarang ini kalau kita bicara learning organization itu salah satunya adalah penerapan teknologi ini paling menonjol sebenarnya ya, paling menonjol sebenarnya. Oke. Thank you Kansa, well done. Kita ingin lihat kelompok berapa tadi yang dari kelas A, kelompok Najwa ya, kelompok 6, silakan Najwa. Baik, Pak. Makasih. Loren, izin tolong share screen. Oke, dibantu Loren. Ya. Ini untuk kelompok kami, bisa di bawah. Di bawah ini. Kami baru ada 10 pertanyaan Pak yang sudah kami buat dari learning dinamiknya, itu ada 10 pertanyaan dengan skala skornya itu 1 sampai 4. Seperti itu, seperti ini. Ini untuk di individual, terus juga di individual kami ada 3 pertanyaan, dan untuk di grup tim itu kami ada 3 pertanyaan lagi, dan organisasi learningnya itu juga ada 4 pertanyaan. Jadi totalnya ada 10. Atau ada yang perlu dikomentari Pak? Apakah kami ada yang kurang atau bagaimana? Ya, oke. Coba kita lihat yang di atas. Parameternya sebenarnya yang 1 sampai 4 itu atas. Ya, tidak menerapkan, sedikit menerapkan, sangat menerapkan. Mungkin ini lebih cocok ya. Artinya diterapkan di tempat itu dan lain sebagainya. Nanti untuk Lawrence juga mungkin arahnya ke sini sih sebenarnya. Kata-katanya ini boleh seperti Kansa yang di Najwa sebenarnya, bisa lebih banyak lagi pertanyaannya. Nah, ini kalau ini kan masih as is ya, seperti yang dibuat oleh Michael Marquardt, tapi dibahasakan ke dalam bahasa kita. Atau tetap seperti ini nggak jadi masalah.
Ya, artinya SI seperti yang Michael Marquardt, berarti ada 10 masing-masing dimensi, tapi dibahasakan dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami secara benar oleh apa namanya, oleh yang kita ingin tanyakan gitu ya, maksudnya stakeholder yang ingin kita tanyakan. Coba saya lihat yang ke dimensi yang kedua. Ini juga untuk dimensi yang kedua, kami juga masih ada 10 pertanyaan, Pak. Untuk kelompok kami, kita belum kelompokin untuk visionnya itu berapa pertanyaan, terus strukturnya belum kami kelompokkan kayak yang di awal tadi, terus strateginya juga belum. Kali ini totalnya 10 pertanyaan aja, Pak, dengan 1 sampai 4 skala. Oke. Berarti silakan nanti mau bertambah mau tidak, tapi ini dilengkapi menjadi 5 dimensi ya. Ini kan baru 1 dimensi kan, baru 1 dimensi learning dimension. Oh ini people empowerment. Oke, coba. Oke, ini masih sama seperti yang ada di apa namanya Michael Marquardt ya bukunya ya. Oke, saya kira oke. Tapi kalau mau ditambahkan seperti teman-teman yang lain ya, yang berbeda nggak jadi masalah. Oke, thank you Najwa. Baik, Pak, terima kasih banyak atas sarannya dan masukannya. Oke, ada lagi yang ingin ditunjukkan yang agak berbeda. Saya tidak ingin semuanya seragam ya teman-teman sekalian. Fine-fine saja buat kita ya, kita belajar untuk berimprovisasi, tapi nggak salah itu maksudnya ya tetap sama ya. Jadi kalian mau pergi ke Daksinapati kan, mau naik motor nyampe juga ke Daksinapati kan, mau pakai helikopter juga nggak nyampe sih karena nggak ada landasannya ya. Tapi kalau pakai bajai juga tetap nyampe. Jadi caranya itu bisa macam-macam teman-teman, tapi tujuannya sama. Ya, jangan sampai nanti seragam. Justru saya ingin melihat improvisasi dari kalian seperti apa. Ya, oke. Kalau tidak ada, kelompok yang lain ada? Oke. Saya ingin mendengar refleksi pemahaman dari kalian ya. Sementara saya ingin minta volunteer dari kelas A dan dari kelas B. Ya, terserah siapa saja. Yang pertama, kami berdua, saya sama Bu Lisda, ingin memastikan bahwa konsep learning organization ini sudah selesai. Ya, sudah nggak perlu dibahas lagi karena kita akan masuk ke project yang akan teman-teman lakukan ya. Nah, saya ingin mendengar dari teman-teman 2 hal. Pertama, konsep learning organization menurut Peter Seng itu yang kalian coba bayangkan, rasakan atau pahami itu apa? Ya, itu mohon ada volunteer dari 2 kelas ini salah satu atau tanpa harus baca buku ya, mau ngomong aja gitu ya kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, learning organization menurut Michael Marquardt. Ya. Ngomong aja nih semua nih ngomong ya. Kalau perlu nanti Bu Lisda catat biar dapat bonus. Ya kan? Dapat bonus. Misalnya awalnya dapat 95 ya sekarang jadi 102 gitu ya. Siapa tahu gitu ya kira-kira gitu. Oke, walaupun 95 mah nggak mau ditambah berapa pun tetap A kan gitu ya. Oke ya. Oke, yang pertama silakan. Learning organization menurut Peter Seng. Apa yang kalian rasakan, kalian pahami, kalian ingin sampaikan gitu ya. Ya. Kita mah ingin challenge-challenge-nya aja. Ya, oke, silakan pacarnya Najwa. Sebelahnya siapa? Mehdi. Oke, Wildan. learning organization menurut saya dari Peter Seng itu kan sebuah organisasi yang masih belajar gitu Pak di dalamnya. Jadi organisasi yang masih ingin berkembang, ingin tingkatannya lebih di atas. Pokoknya segala bentuk aktivitas yang di dalamnya itu masih ingin dikembangkan gitu Pak. Nah, dalam puncaknya learning organisasi ini ada yang namanya organisasi learning gitu Pak.
Jadi learning organisasi ini adalah salah satu jalan menuju ke organizational learning gitu Pak, menurut saya. Oke, teman-teman ya, eh, organisasi belajar atau learning organization itu adalah salah satu jalan menuju organizational learning. Oke, ini satu konsep ya. Ada yang bisa menanggapi hal ini? Ini dua konsep ya, learning organization dan organizational learning. Ya, Wildan mengatakan bahwa organisasi belajar adalah salah satu cara menjadi organizational learning, gitu. Atau kebalik. Yang benar ya teman-teman, learning organization adalah satu cara untuk menuju organizational learning, atau organizational learning adalah cara untuk menjadi learning organization. Mungkin saya izin menjawab, Pak. Ya. Untuk organisasi learning ini, dia suatu organisasi yang masih ingin berkembang lagi, yang masih belum terbiasa menerapkan kayak seperti asas belajar, tetapi dia ingin bertumbuh dan berubah seiring zaman supaya tidak ketinggalan zaman dan mendalami pembaruan di dalam organisasi tersebut. Tapi kalau untuk learning organisasi, dia sudah mendalami dan sudah menjadi model dalam organisasi tersebut dan juga bisa menerapkan perubahan di dalam organisasi tersebut. Ya, oke, gitu ya. Jadi sesama pacaran deketan jangan nanti ribut itu. Ini beda pendapat ini berdua nih. Hah? Terus gimana nih? Suami sama istri beda pendapat boleh sih. Hah? Nah, ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian konsepnya ya. Jadi organisasi belajar atau learning organization nggak bisa meninggalkan organizational learning. Jadi tetap harus belajar kan gitu ya. Tapi percuma organizational learning tetap belajar terus, tapi kalau enggak sampai menetap mendarah daging istilahnya sehingga menjadi learning organization gitu ya teman-teman. Oke, sekarang yang saya tanyakan adalah konsep learning organization menurut Peter Seng, ya kan gitu ya. Peter Seng berarti kan ada 5 disiplin, ya gitu kira-kira begitu. Silahkan ngomong aja ya. Itu saya ingin teman-teman untuk ngomong berani saja kan gitu loh ya. Izin menjawab, Pak. Ya loh, ya silakan loh. Baik, Pak. Ini menurut Peter Seng ya. Iya, Pak. Ya. Siap. Baik, Pak. Kalau yang kemarin saya tangkap berdasarkan beberapa presentasi dan juga beberapa tugas, Peter Seng itu biasanya pasti bakal melihat dari 5 disiplin. Nah, kalau cornerstone-nya itu ada di bagian system thinking, dan kalau Peter Seng itu melihat organisasi belajar lebih dilihat dari orangnya secara individu. Dan itu dilihat juga dari 3 disiplin yang ada di system thinking, personal mastery, dan juga mental model. Jadi meskipun ini banyak, tapi jadi satu kesatuan yang sama. Sekian. Oke, jadi menurut Peter Seng, begini ya. Menurut Peter Seng, kalau Jidan ingin tetap eksis, misal ya, misal Jidan kerja nih, diangkat menjadi koordinator lapangan. Koordinator lapangan, biar keren aja koordinator lapangan kan itu sebenarnya sales itu kan menguasai wilayah sebenarnya wilayah lapangan gitu ya. Berarti Jidan harus terus mengembangkan sistem thinkingnya, mengasah sistem thinking ya. Jadi selalu berpikir holistik, selalu berpikir sistemik gitu ya. Berarti ketika Jidan menjadi koordinator lapangan, maka dia akan berpikir bahwa misi saya sebagai koordinator lapangan itu apa? Tugas utama saya. Kemudian variabel-variabel yang berpengaruh terhadap, ya kan, accomplishing your mission tadi, ya gitu, itu apa saja. Nah, itu berarti kita sudah senantiasa memanfaatkan sistem thinking kita. Gitu ya, Jidan ya? Oke. Nah, itu yang menurut Michael Marquardt itu adalah sistem
thinking. Bayangkan kalau satu organisasi, semua orang di dalamnya itu secara individu memiliki sistem thinking yang baik, itu kan luar biasa. Nah, kemudian Zidane juga berpikir sebagai koordinator lapangan, apa yang kinerja yang saya lakukan sebagai koordinator lapangan ternyata berpengaruh terhadap bagian yang lain dan itu berhubungan dengan organisasi dan dia harus bagaimana terhadap itu namanya sistem thinking ya teman-teman sekalian ya. Kemudian ketika Zidane diangkat jadi koordinator lapangan yang awalnya itu hanya staf lapangan dan itu juga harus berubah. Saya sebagai orang lapangan, staf, ya pola pikir menghadapi satu pekerjaan saya, nah gitu adalah seperti ini sehingga saya berlakunya seperti ini. Nah, tapi sebagai koordinator lapangan, nah berarti kan mental model kita juga harus terus berkembang ya terhadap segala sesuatu pandangan kita terhadap apa yang kita kerjakan itu namanya mental model karena itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita bekerja, ya kan? Kalau Zidane misalnya berpandangan gue mah cuek aja, ya toh nanti juga yang ngerjain yang lain itu berarti mental modelnya jelek. Ya mental modelnya jelek. Sehingga ketika pikiran seperti itu muncul di Zidane, maka itu akan berpengaruh terhadap pola tindaknya Zidane. Oke. Misal ya, gue punya 10 staf lapangan, ya. Oke, kalau gitu setiap staf itu harus setor dan ke gue gitu ya. Setor ke gue 10% atau 5% gitu. Itu mental model yang jelek. Karena kalau berpikiran seperti itu maka itu akan jadi tindakannya Zidane, kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau berikutnya adalah personal mastery. Jadi Zidane harus memperkuat personal mastery-nya terus. Sekarang pekerjaan saya koordinator lapangan loh. Ningkat dari staf lapangan. Sebagai koordinator lapangan itu skill-skill apa saja yang harus saya kuasai terus. Maka dia akan terus mengembangkan diri. Loh, bayangkan kalau lo punya 10 staf untuk satu organisasinya, 11 dengan lo tadi, individu-individu yang 10 tadi memiliki 3 disiplin tadi, bayangkan akan sehebat apa organisasinya itu. Ya. Nah, nanti setelah bersama-sama 11 orang itu, lo sebagai pimpinan menyampaikan masalah, hey guys, kita punya we got some issue gitu misalnya, kita punya masalah seperti ini di lapangan kayak gini, kita begini dan lain sebagainya gitu kan. Oke, apa yang harus kita lakukan? Nah, Zidane ngomong begini, Zahra ngomong begini, Laila ngomong begini, ya, Wildan ngomong begini. Oke, terus akhirnya pada kesimpulan, bagaimana kalau kita coba lakukan ini, sorry. Nah, itu namanya team learning. Ya, jadi belajar sebagai tim. Sehingga nanti Lawrence akan bilang, oke, timnya Zidane melakukan ini. Oke, timnya marketing melakukan ini. Oke, timnya ini melakukan ini dan sebagainya ya. Nah, maka itu akan accomplish. Itu namanya team learning ya, teman-teman sekalian. Oke. Kemudian secara kolektif, Lauren akan menyampaikan bahwa kecepatan, keakuratan, dan kecepatan tanggap itu adalah visinya kita. Kan gitu ya misalnya. Jadi semua itu ditumbuhkan terus sampai jadi satu persepsi. Sehingga ketika dalam team learning tadi, seorang pemimpin akan ingat loh, kita itu cepat tanggap. Gitu ya. Jadi kalau ada, nah karena kebetulan ya pekerjaannya misalnya sebagai kurir gitu atau apa gitu ya, kerjaan yang ininya ya, bagian logistik gitu ya kira-kira. Kecepatan, keakuratan, kecepatan tanggapan itu kan jadi penting. Itu jadi visi, bahkan jadi value atau nilai yang dianut. Nah itu terus diulang-ulang. Nah itu adalah tugas daripada anggota organisasi secara kolektif. Dua ya, jadi team learning dan vision. Secara individual, tiga disiplin tadi atau 3 kebiasaan tadi, habit itu harus sudah mendarah daging di
setiap individu anggota organisasi. Bisa saja nanti Loren akan melakukan peningkatan kompetensi dalam bidang ini, dalam bidang itu, lewat pelatihan, lewat workshop, lewat coaching, lewat seminar, lewat macam-macam. Tapi itu hanya organizational learning, teman-teman sekalian. Ya, toh? Tapi kalau nanti sudah terjadi, maka itulah yang akan membuat menjadi learning organization. Dan itu terus berputar ya, double loop gitu ya, double loop learning. Terus begitu teman-teman sekalian. Nah, itu menurut pandangan Peter Seng. Ya, oke. Satu lagi. Menurut pandangan Michael Marquardt. Oke, dari siapa? Silakan. Ya, kita nggak pulang-pulang kalau nggak ada yang ngomong nih ya, Bu Lista ya. Biarin saya ntar mau ngajar lagi juga nih, tak tungguin aja. Coba dari yang enggak ini, yang tidak on cam, saya ingin lihat nih. Firmansyah. Ayo, mana Firmansyah tadi ada. Firmansyah. Panitia. Ayo, Firmansyah mana? Akmal Huluk. Panitia juga nih. Ya, Pak. Ya, silakan. Ngomong, Amal. Oke. Ngomong sebisa-bisanya, Mang. Ya. Oke, Bapak. Ya, itu bisa-bisanya. Ya, silakan. Oke, Pak. Menurut saya refleksi belajar organisasi belajar menurut Michael Marquardt itu kan ada Ya. 6 ya, Pak. Agak berbeda dengan eh, dari Peter Seng. Yang pertama itu adalah learning dinamiknya, kemudian organization transformation, people empowerment, knowledge management, technology application hingga dialog. Nah, eh, menurut saya yang menarik yang berbeda dari People Marquardt itu ada di knowledge management sama di teknologi application-nya gitu Pak. Karena ya di mana tadi salah satunya adalah di teknologi application-nya, kalau di perubahan organisasi belajar pada saat ini tuh pasti mempengaruhi terkait teknologinya juga gitu. Kalau tadi kan di Peter Sang itu banyaknya lebih ke individunya walaupun nanti ada tim learning dan share visionnya gitu. Nah tapi kalau di sini kan lingkungan di luar manusia gitu, ada teknologinya yang harus difasilitasi di organisasi itu yang membantu organisasinya tuh bisa belajar bisa berkembang dengan lebih cepat karena ternyata betul kata Pak Wes juga gitu faktanya bahwa kalau organisasi saat ini itu tidak memungkinkan pasti akan melibatkan sebuah teknologi untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, kalau sisanya itu sama kayak learning dynamic, yaitu kan dinamika belajar sama kayak di Peter Seng pun ada. Terus kayak organisasi transformation, organisasi ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. People empowerment ini sama menurut saya kayak personal mastery-nya yang ada di Peter Seng dan sisanya dialog juga kayak team learning Pak, kayak gitu Pak mungkin Pak. Iya, itu bisa. Keren loh, Akmal. Iya, luar biasa. Ini kasih bonus Pulisda. Tadi ya, Akmal sama siapa tadi ya? Oke. Ya, bagus. Ya, oke, ada yang lain lagi. Ini original ya ininya, analisisnya ya. Saya senang banget. Silakan. Jidan lah. Kepala suku, ayo, Jidan ngomong. Ramadan. Jidan apa Ramdan ya, silakan. Jidan aja kali. Hadir Pak, yang Marquardt ya Pak. Ya terserah deh. Kalau saya ngerancang kata-katanya kalau tentang Marquardt sih kan ada 6 ya Pak, learning, organization, people, knowledge, technology sama
environment. Nah, kalau misalnya learning ini gimana sebuah organisasi itu harus punya budaya belajar yang kuat, Pak. Jadi bukan cuma karyawan baru, tapi juga yang udah lama kerja. Nah, kalau yang kedua nih organization ini tentang gimana struktur sama budaya kerja yang emang mendukung pembelajaran. Nah, kalau misalnya yang ketiga ini people. Nah, people ini gimana sebuah organisasi ini mengembangkan orang-orangnya biar nggak cuma ahli tapi juga punya mindset growth mindset gitu Pak. Nah, kalau misalnya knowledge itu gimana mereka nantinya bakal mengelola dan berbagi pengetahuan di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya teknologi ini tentang gimana teknologi ini perannya sebagai pembantu pembelajaran serta pemberi informasi bisa Pak. Nah, kalau misalnya environment ini yang terakhir itu tentang kemampuan sebuah organisasi apa perusahaan itu buat beradaptasi sama sebuah perubahan dalam lingkungan atau sekitarnya, Pak. Ya, oke. Walaupun nggak nyambung-nyambung, tapi oke lah, kasih 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 bonus ya, Bu Lista ya. Ya, setidaknya mikir dan menyampaikan sesuatu begitu, ya, nggak terlalu tepat banget, nggak apa-apa ya. Oke. Ada lagi, satu lagi, saya ingin dengar ya. Silakan. Evi, no, Evi, silakan. Nah, Uh, izin bantu jawab, Pak. Kalau saya sih tertarik banget sama yang namanya learning dynamic dari Mark Ward sendiri yang memang jadi cornerstone sendiri kan untuk dimensi lainnya. Karena di learning dynamic sendiri kan benar-benar mengajarkan kalau semua hal di organisasi itu harus belajar dari individunya, timnya, dan organisasinya sendiri gitu kan. Terus ada skill-skill yang tadi udah sempat kita singgung juga yang ada punyanya Peter Senge sama yang Michael Marquardt sendiri yang ada self-directed learning sama dialog. Terus tipe-tipenya tuh kita di sini tuh diajarkan untuk adaptif, terus antisipatori untuk kedepannya gimana, terus harus action gitu Pak. Itu sih yang saya suka dari Marquardt. ya, mantap ya. Oke, jadi dari sisi learning dynamic, teman-teman, level belajarnya ada level belajar individu, tim, dan juga organisasi ya. Kan ada 3 level kan berarti kan. Kemudian jenis-jenis belajar itu banyak ya salah. Termasuk skills juga yang harus dikuasai ya teman-teman sekalian. Di mana skills itu itulah yang menurut Peter Senge usulkan. Ya kan? Nah, sementara jenis-jenis belajar itu macam-macam. Ada neutral learning, ada anticipatory learning, ya, ada action learning. Nah, seperti apa dan lain sebagainya. Oke, jadi Ibu Lisda ada 2 individual assignment lagi supaya make sure bahwa teman-teman itu menguasai apa namanya learning organization conceptually gitu ya. Kemarin kan sudah bikin video yang terkait dengan Peter Senge ya. Nah, sekarang teman-teman bikin video terkait dengan apa namanya Michael Marquardt. Nah, tapi tidak semua. Teman-teman boleh pilih salah satu dari 5 dimensi ya. Kalau Evi tadi tertarik di learning dynamic, fine silahkan gitu ya sebagai cornerstone memang gitu ya. Berarti menjelaskan tentang learning dynamic dari berbagai aspek learning dynamic menurut Peter menurut Michael Marquardt dan contohnya contoh kontekstualnya apa? Ya, oke. Kalau Najwa tertarik di transformasi organisasi, berarti kan yang harus disorot adalah organizational transformation itu di Michael Marquardt yang dibahas apa saja? Kan ada mulai dari structure, ada mulai dari visi, misi, strategi gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya Zahra
Dinda ya, Dinda misalnya tertariknya di knowledge management. Apa itu knowledge management menurut Peter Seng? Jadi how knowledge acquire, how knowledge di apa istilahnya dikoleksi gitu ya, how knowledge retrieve, how knowledge distributed, how knowledge utilized dan lain sebagainya itu ya dibahas ya, tapi all about knowledge management. Ada yang tertarik misalnya Gina tertarik di atau Alif tertarik di apa namanya people empowerment. People itu yang dimaksud people yang harus di empower menurut Michael Marquardt itu siapa? Ada karyawan, ya kan? Ada yang eksternal itu ada mitra, ya, ada supplier, ada komunitas dan lain sebagainya ya. How to empower itu, ya. Misalnya contoh ya, salah satu people empowerment itu adalah kenapa teman-teman sekalian misalnya eh, Gojek misalnya orang lebih suka pakai aplikasi Gojek daripada Maxim dan lain sebagainya. Nah, itu ada unsur people empowerment-nya nggak di situ? Kita nggak tahu. Ya, dulu penjualan Yamaha satu langkah di depan, uhui gitu ya, uhui gitu. Itu people empowerment-nya di mana? Ya, people empowerment-nya misalnya ada mereka membentuk, mendorong terbentuknya klub motor Yamaha, ya kan ada klub Scoopy, ya, ada klub apa lagi tuh, bahkan ada klub mobil yang khusus warnanya putih, ya gitu. Nah itu termasuk people empowerment teman-teman sekalian, people empowerment. Kemudian bagaimana eh, pelanggan itu dilibatkan misalnya dan lain sebagainya itu termasuk developer. Nah itu dibahas ya teman-teman sekalian. Nah untuk yang teknologi itu yang sangat menarik sekarang ini karena teknologi application itu ya ya sudah keniscayaan. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa teknologinya sendiri semakin berkembang ke sini. Ya, saya membayangkan, saya sudah membayangkan itu kalau di rumah itu saya ngebayangin saya akan manfaatkan teknologi itu untuk nyiram bonsai-bonsai saya. Ya, saya ingin misalnya ada IoT itu di macam satu program sederhana dengan algoritma sederhana, pengukuran asam tanah dan lain sebagainya. Saya kalau tingkat keasamannya segini ini nanti otomatis paling gampang sebenarnya itu pakai timer saja dan ini bisa setiap jam berapa kayak gitu ya teman-teman sekalian. Itu sudah memanfaatkan teknologi ya. Jadi kalau petani-petani di Cina kan sudah menggunakan artificial intelligence ya atau yang bukan gen AI sekarang sebenarnya itu yang masih 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 primitif tapi dia sudah bisa mengukur oh ini sekarang udah waktunya untuk pemupukan. Oke, pemupukannya itu karena masanya sekian, itu kadar kadar natriumnya yang sekian persen, fosfornya sekian persen, kaliumnya seperti dan sebagainya itu sudah diatur. Jadi enak teman-teman sekalian ya. Nah, gitu. Nah, saya nggak tahu. Nah, teman-teman harus boleh berpikir ngasih contohnya yang kontekstualnya itu ya yang yang menarik ya teman-teman dan saya minta originalitas daripada apa originalitas ide ya maksud saya itu mungkin menjadi salah satu bagian penilaiannya teman-teman sekalian ya. Ini waktunya adalah 2 minggu ya 2 minggu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian saya ingin ngasih satu modul lagi yang penting untuk dipelajari sebagai akhir daripada eh, bahan ajar yang mungkin teman-teman harus kuasai itu adalah
Jadi menurut Michael Marquardt, teman-teman sekalian, semua itu yang 5 tadi itu perlu diorkestrasi. Diorkestrasi itu apa ya? Kayak pacu jalur gitu kan. Harus diorkestrasi gitu ya. Diorkestrasi oleh semua individu yang ada dalam organisasi. Jadi walaupun pacu jalur teman-teman, walaupun pacu jalur itu yang kayak kecamatannya itu melakukan orkestrasi sendiri, tapi sebenarnya masing-masing juga melakukan orkestrasi kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini yang disebut dengan leadership, kepemimpinan. Ya kan teman-teman sekalian. Jadi untuk mewujudkan agar terjadi 5 disiplin itu bisa mendarah daging atau menjadi culture di dalam organisasi, itu harus ada leadership. Leadership dari siapa? Ya dari semua anggota organisasi. Bukan hanya sekedar dari seorang pemimpinnya saja kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya akan tambahkan satu materi lagi tentang leadership. Jadi kepemimpinan dalam organisasi belajar teman-teman sekalian. Nah, di dalam modul ini ya, dalam modul ini teman-teman sekalian itu menjelaskan tentang konsep leadership itu sendiri. Walaupun ini leadershipnya ya terapan ya, artinya tidak kita belajar seperti teman-teman manajemen atau teman-teman apa ya. Kita nggak perlu mendalami, tapi setidaknya teman-teman bisa pahami bahwa secara teori leadership telah berkembang dari awal yang hanya menganggap bahwa kepemimpinan itu adalah suatu hal bawaan atau teorinya trait itu ya, trait sifat bawaan, bahwa yang namanya yang berpengaruh itu adalah pimpinan yang harismatik, gagah, gitu kira-kira gitu ya. Rasanya yang trait itu nggak ada pimpinan cewek kayaknya deh ya, kira-kira gitu ya. Atau yang luar biasa. Nah, bergeser menjadi teori behavior, bahwa ternyata tidak hanya trait sebenarnya, dan kepemimpinan itu bisa dibentuk dengan menunjukkan perilaku-perilaku dan lain sebagainya. Nanti geser lagi, nggak cukup hanya dengan perilaku, tapi harus memberikan inspirasi dan lain sebagainya, maka ada transformatif leadership. Ya teman-teman sekalian. Kemudian saat bersamaan muncul juga, oh ternyata lingkungan berubah terus-menerus, jadi harus ada kepemimpinan yang mampu adaptif, maka ada namanya adaptive leadership. Nah, keduanya itu menurut Michael Marquardt, kalau begitu harus ada learning leadership. Maka terakhir teman-teman sekalian ini dibahas tentang learning leadership. Nah, kaitannya dengan ini, saya ingin teman-teman memahami ini dalam kaitannya dengan learning organization. Harapannya teman-teman bisa menjadikan leadership itu menjadi bagian diri dari teman-teman. Ketika teman-teman sekarang masih menjadi mahasiswa, apalagi nanti teman-teman jadi bekerja dan lain sebagainya ya, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan bagian dari satu pekerjaan kan itu ya, leadership ini nanti akan terpakai. Nah, oleh karena itu ini individual assignment juga ya Bu Lisda ya. Individual assignment juga. Kenapa saya ingin teman-teman kuasai? Sebab kalau semuanya nanti ini adalah tim assignment, ya tahu sendirilah. Coba tanya Evi, lebih banyak yang numpang hidupnya atau enggak gitu kira-kira ya dalam kelompok. Pastinya lebih banyak numpang hidup toh. Gitu. Kalau bisa numpang hidup ya numpang hidup. Kayak saya misalnya, kalau masih bisa numpang hidup ya numpang hidup gitu ya. Karena semua yang menyelesaikan karena ada Bu Lisda ya, ada Bu Mira, ada ini. Jadi yang junior apa namanya support yang senior. Jadi saya nanti numpang hidup gitu. Tapi ini mah masalah 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 kaderisasi, bukan masalah si nya malas kan itu sebenarnya kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini individual sama ya Bu Lisda, berarti kan kalau yang tadi 2 minggu dari sekarang, yang sekarang 3 minggu dari yang sekarang ya, jadi ada jeda 1 minggu supaya nanti di akhir semester ini ada individual. Apa tugasnya teman-teman sekalian?
ini tugasnya sama ya, membuat video from traditional leadership to modern leadership. Ya, ya, from trade to learning leadership. Jadi from trade leadership to training leadership. Nah, memberi judul yang lainnya ya silahkan. Tapi intinya itu adalah bagaimana kepemimpinan itu berevolusi dari kepemimpinan tradisional sampai kepemimpinan modern, tapi dalam kaitannya dengan how to build learning organization. I hope you get it ya. Jadi teman-teman bisa memahami ini dan itu dibuat dalam bentuk video. I challenge you untuk membuat video yang menarik ya, mendesain pesan. Pesannya adalah pesan pembelajaran yang menggambarkan evolusi leadership dari tradisional sampai kepemimpinan modern yang disebut dengan transformatif dan atau adaptive leadership, disimpulkan oleh Michael Marquardt sebagai learning leadership. Ya, oke. Saya kira itu kawan-kawan sekalian ya. Jadi mohon dicatat Bu Lisda. Jadi nanti kita sudah punya alat ukur ya. Itu hanya sebagai alat buat kami untuk mengukur sejauh mana penguasaan teman-teman terkait dengan learning organization. Jadi ada individual dan juga ada kelompok. Oke? Ansa gimana? Challenging atau enggak tugasnya? Karena individu lumayan Pak, tapi ya insya Allah dicoba. Jadi challenging ya. Jadi memang teman-teman harus mau direpotin. Ya. Kalau direpotin guru itu barokah. Ya, jadi tolong teman-teman kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, teman-teman sekalian, jangan anggap ini siksaan loh ya. Nah, kalau ini anggap siksaan, terus nanti teman-teman ya udahlah, gue mau ngerjain seadanya saja, ya silahkan. Itu udah mental model kalian berarti kan seperti itu ya. Jadi mental model kalian terhadap mengerjakan tugas. Ya gitu ya. Sah-sah aja teman-teman, sah-sah saja ya. Kalau kalian merasa mata kuliah ini saya cukup hanya mendapatkan nilai B saja, nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya juga waktu dulu kuliah begitu teman-teman sekalian. Untuk mata kuliah yang memang saya nanti ingin jadi begini, saya usahakan nilai A. Tapi untuk mata kuliah yang memang saya nggak terlalu, nanti saya juga nggak terlalu membutuhkan ini dalam perkara saya gitu ya. Misalnya, ya dapat nilai ya secukupnya gitu ya. Tapi nggak mau nilai C gitu ya. Saya juga nggak mau nilai C. Kalau nilai C saya datangin dosennya. Saya datangin dosennya ngambek itu saya nggak mau nilai C. Kamu menilainya apa? Saya menilainya E gitu kira-kira begitu teman-teman. Supaya bisa ngulang ya teman-teman gitu ya. Oke. Saya tidak menuntut teman-teman untuk pengen excellence di learning organization, tidak apa-apa. Mungkin kalian bisa excellence-nya di mata kuliah yang lain. Fine, nggak apa-apa ya teman-teman sekalian ya. Jadi nilai tergantung proposal ya. Kalau teman-teman minta A, kita kasih A, ya kan? Nah, gitu. Apa yang saya maksud proposal? Kalau Hamsa misalnya mengerjakan tugas ini dengan baik, berarti kan proposalnya minta nilai A kan gitu ya? Nah, maka Bu Lisa nanti akan kasih A. Tenang aja, gampang. Tapi kalau proposalnya saya cukup aja minta dapat B aja, ya nggak apa-apa, Bu Lisa nanti kasih B. Fine ya, tidak maksain teman-teman sekalian saya tuh. Karena saya merefleksikan diri teman-teman, ada kakak senior kalian dulu nggak suka mata kuliah saya. Saya sempat berdosa karena suka ngomelin gitu ya. Ini gimana? Tapi ternyata dia berhasil di mata kuliah yang lain gitu ya. Ternyata dia sukanya media, ya sudah nggak apa-apa. Gitu teman-teman sekalian ya. Gitu. Jadi perkuat passion kalian. Ya, passionnya di mana? Ya supaya nanti jadi TP ya banyak yang harus kalian kuasai kan gitu ya. Nah kira-kira begitu, oke? Sip ya, take it easy, just do it, ya.
Kalau bisa as best as you can ya. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, thank you so much teman-teman. Saya juga nanti ngajar lagi sebentar lagi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Pak, izin konfirmasi sebentar. Ya, Evi. Untuk organisasinya itu yang harus ada pemimpin sama karyawannya minimal 10 Kak, Pak. Iya, untuk yang tugas kelompok ya. Kan tugas kelompok nanti kan ini belum ending sampai akhir semester kan masih berjalan terus kan. Nah, besok kita masih asal berarti minggu depan kita akan bahas hasil turun lapangan. Ya. Kemudian minggu depannya lagi kita akan bahas tabulasi dan analisis datanya gimana oleh teman-teman supaya nanti dapat menyimpulkan ini. Terus minggu depannya lagi teman-teman membuat report kan. Reportnya itu kayak gimana sehingga dari temuan-temuan teman-teman misalnya kayak Hansa kan dari sisi individual learningnya tinggi loh atau dari sisi team learningnya tinggi loh pada learning dynamic kan ada 3 pertanyaan misalnya gitu ya. Tapi pada level organisasionalnya rendah. Nah, maka teman-teman kan bisa membuat kesimpulan bahwa secara umum dimensi learning dynamic-nya sudah oke, tapi dibahas pada sisi ini kan ini gini ya. Nah, itu tidak akan diperoleh Evi kalau satuan usahanya itu tidak memiliki struktur. Jadi kalau kita bicara learning organization, itu berarti kan kita mengarahkan kepada lembaga atau satuan usaha yang terdiri dari lebih dari 1 orang, memiliki tujuan dan tujuannya bisnis loh ya. Ya kan? Makanya saya tadi himpunan ini ya, nggak ada bisnisnya itu. Saya banyak menjadi anggota ya, saya misalnya jadi ketua asosiasi program studi dulu kan gitu, atau apa gitu, itu nggak ada apa-apanya. Nah, sekarang pun saya jadi penasehat perkumpulan penggemar bonsai Indonesia gitu ya. Nah, nggak ada ini ya kan gitu. Nah, jangan yang itu ya Evi ya. Jadi harus memiliki struktur sebagai organisasi kan. Berarti harus ada struktur. Ada struktur pasti ada program kerja. Ya toh? Nah, kalau ada program kerja berarti ada anggarannya ya. Kalau ada anggarannya berarti dia harus return itu duitnya. Berarti ada target-target harus dibaca yang harus menguntungkan kan. Nah, kalau punya struktur organisasi berarti kan minimal 10 dong. Ada pimpinan. Ya kalau 2 orang ya gimana tuh? Ada ya pimpinannya dia, bendaharanya dia gitu kan. Yang bikin belanja ke pasarnya dia, yang layanannya dia. Nah, itu belum kita sebut sebagai organisasi belajar dalam arti organisasi yang benar ya. Ya, organisasi beneran maksud. Tapi itu masih tetap bisa disebut organisasi belajar aja. Loh kita sendiri juga untuk mencapai lulus kuliah dengan baik juga itu bagian dari organisasi belajar ya. Kalau the fifth discipline itu diterapkan oleh EPI. Jadi kesimpulannya satuan usaha memiliki struktur organisasi, ya kan? Kalau memiliki struktur organisasi berarti lebih dari 10 orang mestinya kan gitu ya. Nah, dan itu dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Ya, oke, sip. Terakhir harus punya akses ya ke sana ya. Punya akses itu diizinin, dibolehin. Nah, kalau nggak dibolehin kita harus cari yang lain. Ya, oke. Sip. Ada lagi kawan-kawan? Oke, kalau sudah, thank you so much. See you next week. Berarti next week kita bicara tentang data mentah yang diperoleh oleh teman-teman. Berarti minggu ini harus sudah clear ya teman-teman sekalian organisasi yang ini dicapai sehingga data mentahnya itu boleh di-share ke Bu Lisda supaya kita anggap teman-teman sudah masuk di proses proyek pertama itu sudah selesai. Ya, jadi dalam proyek itu kan setelah teman-teman melakukan proyek, kami akan memonitor dan mengakses proyek. Proyeknya memang nggak end sampai di hari minggu besok, proyek akan di end at the end of this semester sebenarnya. Tapi setiap tahap kan kami harus
assess dan monitor. Jadi teman-teman harus kumpulin, walaupun pada saat nanti dibahas di minggu depan, karena kelompoknya ada 13, kan nggak mungkin kita bahas semua satu-satu. Ya, hanya mungkin dua per kelas atau tiga per kelas, kan itu kita bahas dalam pertemuan itu ya. Tapi masukan dan kesimpulan dari review yang kita lakukan terhadap beberapa dari kelompok dari kalian itu tuh masukan kalian ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi pekerjaan Bu Lisda banyak sebenarnya. Ini saya juga termasuk ngerjain berarti ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan. See you next week ya. Jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.